حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك السلامة في الدين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa ma yaf'alun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammiman salihal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang terbaik ya. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan hati yang khusyuk, gitu kan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita pelajari sunnah-sunnahnya, yang senantiasa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita ya sampai akhir hayat kita nanti. Yang kita harapkan yaitu adalah syafaat dari beliau. Mudah-mudahan di hari yang sulit di mana tidak ada penolong selain amal soleh kita, dan juga syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi sebagaimana dalam materi kita kemarin. Kita telah habis membahas materi ya, yang kurang lebih tentang bagaimana kita memandikan jasad atau memandikan mayat, itu kan. Terakhir yang saya bahas adalah suami boleh memandikan istrinya atau sebaliknya.
Seorang suami boleh memandikan istrinya, demikian juga seorang istri boleh memandikan suaminya. Dan seandainya kamu meninggal dunia, tentu aku memandikan dan mengkafanimu. Lau mitti la ghassaltuki wa kaffantuki. Dan Ali radhiyallahu anhu juga memandikan Fatimah, istri beliau. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Seorang perempuan diperbolehkan memandikan anak laki-laki yang berusia 6 tahun ke bawah. Adapun hukum orang laki-laki memandikan anak perempuan menurut ulama adalah makruh. Ya. Nah, seorang laki-laki memandikan anak perempuan kebanyakan menurut ulama adalah makruh. Baik, jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah, kita masuk kepada poin yang ke-10, yaitu tentang mengkafani jenazah. Setelah kita tahu bahkan berita yang beredar, itu kan, saudara-saudara kita, itu kan, yang ada di Palestina banyak yang gugur, mereka yang dibantai oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Ya, Allahumma a'izzal islama wal muslimin, itu kan salah satu doa yang disampaikan, diajarkan untuk kita. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin mujahidin yang ada di Palestina. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim. Ya, sampai doa itu selesai. Teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka. Beda, Pak. Setelah saya melihat beberapa membaca beberapa artikel ya tentang apa yang terjadi di Palestina, itu anak-anak Palestina baru sudah kecil, mereka sudah mengenal yang bahkan mungkin yang ada pada kita belum mempelajari sama sekali tentang apa itu yang namanya jihad. Ya, kalau kita mandinya air hujan, di sana itu mandinya peluru. Ya, setiap menit, bahkan sampai dikatakan tuh satu hari itu bisa menghabiskan 7 sampai 8 M untuk biaya perang satu hari, Pak. Ya, untuk beli peluru dan macam-macam itu kan. Tapi kita setidaknya dengan selemah-lemah iman yang kita punya, kita mendoakan saudara-saudara muslim pada khususnya ya, agar diberikan kesabaran dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketabahan bagi keluarganya, mungkin istrinya, suaminya, anak-anaknya yang sudah gugur, Tuhan. Belum tentu apabila di kondisi kita yang demikian dan kita masih bisa tabah sebagaimana yang ada yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, salah seorang syuhada perang Uhud, ya, ini diceritakan, bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an pernah dikafani dengan selimut pendek sehingga jika kepalanya ditutup kakinya terlihat, atau ketika kakinya ditutup tapi kepalanya terlihat. Ini banyak ya. Saya pernah di satu kasus demikian. Kadang-kadang kain kafan itu sama jamaah ya, atau dari warga sekitar
biasanya kan sudah dipotong. Biasanya sudah dipotong, ada berapa potong, biasanya orang tuh yang menyediakan lebih dari 5 potong. Ya, mungkin kalau di tempat pertemuan itu, kalau di kampung tuh biasanya komplek ya. Ada satu tempat untuk menyimpan peti. Peti itu ya seperangkat, itu tuh tempat memandikan, kemudian apa namanya itu yang buat gotong itu Pak ya. Bahkan di situ juga ada mobil ambulan khusus ya untuk disediakan memang untuk fasilitas komplek tersebut ya. Kemudian seperangkat atau satu piranti seperti sabun itu kan, daun bidara yang serbuk barangkali, ada kapur barus, pokoknya seperangkat untuk memandikan itu sudah dilengkapi biasanya. Jadi ketika ada satu warga yang di situ meninggal secara tiba-tiba misalnya, karena memang ketika orang meninggal kan mendadak, tidak tahu kapan datangnya. Jadi di tempat tersebut sudah tersedia, ya tidak perlu kita nyari, gitu. Harus tengah malam kita nyari ke mana, nyari keranda untuk memandikan. Nah, ini susahnya ketika kita nyari, itu kan, dan tenaganya terbatas, padahal mayit ini harus segera dimandikan ya. Ala kulihal biasanya di kampung itu masih yang menerapkan tentang dipangku gitu. Jadi mayat yang meninggal itu ada kursi panjang ya, kayak kursi untuk ya dihik itu kan, kursi panjang, nanti berjajar 3 atau 4 orang. Nah si mayat ini apa istilahnya masih dibopong, jadi dipegang. Kalau menurut apa namanya teori kesehatan itu kan sebenarnya ya kurang pas, kurang bagus, kurang baik. Kenapa? Karena jengapunten kita tahu bahwa tujuan daripada memandikan itu adalah membersihkan kotoran yang ada pada mayit. Nah, berarti otomatis ketika dipangku itu kan, kotoran yang ada di mayit ini kan terkena pada orang yang memangku tadi. Itu kalau kondisi darurat Pak, kalau kondisi darurat aja. Tapi kalau tidak bisa diusahakan, maka lebih baik memakai alat ya, ada kayak dipan dari stainless itu, nanti ada lubang-lubang itu kan, nanti membuat mudah orang yang memandikan ya. Jadi leluasa ketika mau dimiringkan ke kanan ya, di sebelah belakang disabun masih bisa, dimiringkan ke kiri, kemudian sampai apa si mayit ini dinaikkan 45 derajat, kemudian ditekan perut kanan dan kirinya ya sampai keluar. Jadi ketika ditekan itu, kemudian kakinya nek agak miring ke kanan tuh kebalikannya, kemudian kakinya agak diangkat sedikit ya, biar mungkin jalur untuk apa namanya pembuangan, baik itu buang air besar atau air kecilnya bisa keluar ya. Tapi nek mboten diangkat sebenarnya bisa, tapi tidak maksimal. Nanti takutnya setelah dimandikan ini sering terjadi gitu kan. Lah bagaimana? Apa diulang lagi gitu kan? Yang biasanya itu saluran pipis Pak, baik laki-laki atau perempuan ya. Kesalahannya di mana? Kesalahannya ketika saat memandikan itu mungkin lupa untuk mengangkat badan si mayit, kemudian menekan. Jadi menekan itu mboten ditekan sampai ya, mboten pelan ya, ditekan ya agak kenceng tapi tidak kenceng banget, jadi dikira-kira ya. Ketika memang sudah kondisinya sudah menekan perutnya, kemudian ganti lagi yang kiri, kakinya juga diganti. Tujuannya apa? Biar betul-betul ya yang mungkin saat itu belum bisa keluar bisa dikeluarkan, sehingga saat kita mengkafan itu ya, baik dari pembuangan air besar atau air kencingnya bisa betul-betul sempurna keluar ya, jadi tidak membasahi kain kafan. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu
ketika satu, ya, kadang-kadang kan ada mayit yang meninggal itu memakai apa namanya itu, kaos, ya, memakai kaos panjang, ya. Jadi mboten sah jenengan tanglet, Pak niki kaosi tinggi melih no mboten, ya ndak usah, ya langsung aja eksekusi. Jadi nggak usah taren soal kayak gitu, mboten sah taren, kecuali duwe utang niku ditarenke mboten apa nek soal baju yang melekat pada si mayit. Nah, daripada jenengan kesusahan untuk melepas, bisa digunting saja, ya dilepas, dan itu tidak menyakiti si mayit. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayit itu sebelum dikuburkan itu, ketika kita mandikan, ya, mereka itu masih merasakan, ya, masih merasakan sakit. Yang paling parah kapan? Saat sakit si mayit itu paling parah, ya. Yang ditinggalkan baik itu istri atau suami atau anaknya, dia menangis sampai meronta-ronta. Nah, dia itu akan merasakan sakit sekali, Pak. Ya, setidaknya ya namanya orang, mungkin orang tua, bapak atau ibu yang meninggal, dia nangis boleh, tapi ya wajar saja. Udah sampai meronta-ronta, dia akan kesakitan, merasa kesakitan apa melih, ngapun tuh sampai digoyang-goyang, ya jangan. Ya, sampai napa jenenge niku, Pak Bu, ya saya tidak bisa hidup tanpamu, ya misalnya. Kalau ya ibu, nah ini harus dikurangi, itu kan. Bahkan kata Rasulullah, berapa lama ya bergabungnya seorang suami atau istri itu, ada sampaikan tuh 40 hari. Tapi kok bergabungnya mboten terus gulung-gulung terus, mboten, ya tetap ya menahan dan selalu mengirimkan doa yang terbaik, ya. Kemudian bagaimana dengan barangkali yang kukunya panjang, ya dipotong, saat itu juga dipotong boleh. Silahkan memotong, artinya memotong ya sedapatnya dan berusaha untuk merapikan, ya. Engko terus kecendaan apa, ya jangan. Pokoknya dipotong itu ya sebisa mungkin bisa rapi dan seakan-akan memang kita memotong orang yang masih hidup gitu. Tapi mungkin memotong terus dipok nih, Pak, ya jangan. Ya, tetap dikira-kira, yang penting rapi, ya. Bolehkah kita menyikat? Boleh, tidak ada masalah, ya. Jadi kadang-kadang kan orang memandikan terus tergesa-gesa, Pak, ya. Kalaupun tidak, ya tidak masalah, ya. Artinya sesuatu hal yang demikian kadang-kadang ini tergantung, ya. Semakin bersih, ya semakin baik, karena penghantar terakhir saat si mayit itu di dunia dimandikan itu ya ketika nanti masuk apa liang lahat, ya sudah dalam keadaan bersih, suci, ya. Yang harapannya apa? Membuat malaikat itu senang bertemu dengan dia, ya, demikian dikasih wangi-wangian, bahkan sampai di apa namanya liang lahat itu kan, itu dikasih minyaknya mboten kira-kira ada 2 botol kadang disuwor, ya. Ya kalau memang misalnya itu mau dibawa pulang pun juga tidak masalah, artinya secukupnya gitu kan. Kemudian melihat keadaan itu, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menutupi kepalanya dan jasadnya, dan menutupi kedua kakinya yang terbuka dengan idzir, sejenis rerumputan. Hal ini menunjukkan wajibnya menutupi seluruh jasad jenazah. Ya, ini yang diceritakan Rasulullah itu. Bahkan di dalam sunnahnya itu kan, kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5, ya itu minim, Pak, minim. Ya kalau misal memang punyanya 1, ya 1 tidak masalah, ya 1 tapi saya ngombo gede, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Ya ini yang dikhawatirkan itu, ngeten ketika mengkafan itu kayak ini 1, kadang-kadang orang ngangkat jenazah itu saya memperhatikan, ya.
itu di tengah-tengah itu ndak ada Pak. Jadi yang diangkat itu cuma di tali kepala sama tali kaki, jadi 2 orang aja diangkat. Tapi yo mesake Pak kalau melihat gitu ya, harusnya kan dibopong juga. Nah ini kalau kainnya hanya 1, saya yakin mesti sobek ya, makanya dilapis 3 sehingga betul-betul kuat. Kemudian setelah misalnya itu lapisnya 3 ya, setelah ditutup, jadi yang 2 itu dijajar di apa namanya, menumpuk kalau dirasa itu. Kemudian yang satunya itu di tengah-tengah ditutup. Kemudian cara ya supaya kuat itu ya di antara atas dan bawah itu harus ditarik ya, dikencengkan. Setelah itu ditali ya. Monggo nek niki menyesuaikan kondisional aja. Artinya apakah harus seperti ini, seperti ini, tidak ada. Intinya tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah karena kalau memang di tempat kami itu bahkan ada yang meninggal itu yang khusus memandikan itu cuma 1 Pak ya, nek dalam bahasanya Pak Bayan ya, Pak Bayane mudin ya, mudin, tapi buatan siapapun boleh ya. Kalau saya jadi mudinnya itu kan ada pernah satu ketika Pak Mudin ini belum datang, jenazahnya itu sudah dimandikan, sudah dikafani, mutung Pak. Wah ini aku ora kanggo ya, misalnya gitu kan. Namanya hati orang itu beda-beda. Kalau saya yang jadi mudin ini, kalau saya alhamdulillah Pak, nek saged setiap ada kematian dimandikan langsung dikafani sekalian. Saya datang tinggal baca doa selesai. Kan sama-sama ringan gitu kan. Tidak usah dibuat apa perasaan, wah berarti kiwe seorang wong ke wong ya, dalam bahasanya bahasa dan orang menghargai orang lain. Saya ini kan mudin yang paling berhak untuk memandi, mboten ya. Kewajiban untuk memandikan, menyolatkan, mengkafan itu seluruh umat muslim yang ditinggal mati ya. Kita masih saudara, ini sering bertemu dan semuanya berhak ya, tidak ada satu yang lain yang paling berhak, enggak ya. Justru ketika itu yang bisa mengajari apa teman-teman atau saudara-saudara yang belum bisa diajak ya, agar nopo, karena memang itu kadang-kadang ada yang apa namanya itu tidak sering melihat demikian, ketika melihat itu pulang jadi masuk angin Pak, karena memang mental takut ya. Padahal kita ini juga menjadi calon-calon mayit ya, nantinya kita akan mati juga sama seperti orang-orang yang mendahului kita. Kemudian 11 yaitu kain kafan yang disunahkan berwarna putih ya, bersih, artinya putih. Mungkin tanglet putih, putih tulang apa putih cat Pak ya, monggo ya, yang penting warnanya putih aja lah ya. Ini kainnya apa nih kau kain bajunya boleh ya, terserah, sementing semakin tebal semakin bagus ya, pun ngoten mawon. Semakin, apakah selain warna putih itu dilarang ya? Contohnya seperti wudhu itu Pak, kalau itu ada air, selama masih ada air wudhunya pakai air. Kalau kesulitan maka yang ada apa, onone kain selimut, wis nganggo selimut itu ya, karena memang mencari kain wis putih warnane, kain kafan ndak ada, dicari sak Solo Raya orang ketemu, wah kesulitan masak ke jenazah, golek yang kain polos untuk membungkus. Kalau memang dicari tidak ada ya, boleh, karena memang kondisi ya. Kain kafan disunahkan berwarna putih, bersih, baik baru atau bekas. Boleh juga membeli bekas, yang penting syaratnya bersih. Kayak apa ya nek sing adol. Jenengan mesti mikir apa ya nek sing adol. Ada kain bekas itu mungkin pernah dipakai untuk menutup kalau di rumah-rumah besar itu. Oke. Kursi, sofa itu kan ada kain-kain gitu. Biasanya sebelum rumah-rumah besar laku itu kan. Ya, karena pernah ikut jadi apa? Teman saya itu ada yang properti itu. Jadi cerita kalau butuh kain untuk ini
Ya saya mikir kayak tinggu apa warnanya putih san itu. Kalau warnanya yang lain mungkin warnanya putih untuk nutup sofa. Ya itu teman-teman yang punya usaha dekorasi itu biasanya ngambilnya dari situ Pak. Yang dibuat hiasan manten dulu mungkin di tiang itu kan dibuat hiasan itu aslinya kain-kain bekas. Karena memang kalau beli yang asli mahal harganya. Cari yang biasanya bekas untuk itu rumah-rumah itu kan baru sekali pakai, paling cuma kena debu aja. Kalau misalnya mampunya beli seperti itu, ya tidak apa-apa. Ya, yang penting bersih. Seperti kita untuk sholat. Ya, pakailah pakaian kalian yang putih, karena pakaian putih itu adalah pakaian kalian yang paling bagus. Kafanilah orang yang wafat di antara kalian juga dengan kain yang berwarna putih, itu kan. Banyak orang yang menghina itu kan. Wah, orang Islam mosok meninggalnya cuman seperti ya, itu karena memang menunjukkan bahwa kita saat dilahirkan tuh bahkan sehelai benang pun tidak ada. Nonton bayi sing lahir langsung nggo klambi koko enten. Dan itu menunjukkan bahwa memang kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah makhluk yang hina, itu kan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang rodok gede sithik, rodok kemaki. Kan? Ketika sudah meninggal, dia sudah punya apa-apa diminta. Saya nanti kalau sudah meninggal, saya pengen motor saya yang saya pakai untuk setiap hari itu juga ikut di makan. Kalau ada wasiat demikian, bagaimana Bu? Kita sebagai umat muslim. Ya, jadi wasiat yang sebelum orang yang meninggal itu memang ketika tidak masuk akal dan tidak bermanfaat, tidak boleh dituruti, tidak boleh dilaksanakan. Ya, gelang kalung masih ya yang enten berapa gram, tolong kok nek aku meninggal di napa jenenge dienggokke ikut dimakamkan, ya itu ndak usah dituruti. Itu wasiat yang ya istilahnya tidak perlu, ya secara akal logika tidak perlu, nggak usah dituruti ya, kecuali nek memang wasiatnya itu nih tolong gelang kalung ibu nek ibu wis ra ono di jariyahno dinggo pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah. Nah itu wasiat yang bagus, harus dilaksanakan. Tapi nek dikuburkan Pak, secara akal logika ya niku rasa dikuburno itu kan, karena kita tahu tidak bermanfaat, justru malah membahayakan si mayit. Dan karena memang kejadian Pak itu, kalau kita lihat ada cerita orang yang meninggal Selasa Kliwon Pak, itu ini para penggila pesugihan itu biasanya kuburan itu nanti akan diambil, ya ada yang diambil lidahnya, karena saya tahu ini yang cerita langsung dari Mbah Dukun ya. Jadi di kampung saya itu ada cerita gitu, kowe nak pengen sugih le itu kan. Jadi ketika ada orang yang meninggal Selasa Kliwon itu disuruh ngambil lidah, ngeri Pak nggih, orang pesugihan itu. Dan cara mengambilnya itu tidak boleh di kuburan itu Pak, duduk. Kalau orang ngajari Pak nggih, ini hanya cerita realita yang pernah beliau alami gitu. Diduduk ngangge tangan Pak, orang oleh nganggo sekup, orang oleh nganggo pacul, apa boleh bulldozer, nggak boleh. Ya diambil, nanti saat mengambil memotong lidah itu juga tidak boleh pakai alat, dicokot. Ada yang jari kakinya diambil, itu tergantung persyaratannya bagaimana. Gitu, golek sing Selasa Kliwon wis sangel Pak nggih. Kalau orang melihat itu wah mustahil, tapi namanya orang bertekad itu kan pasti dilakukan. Ya, itu sampai terjadi niku kesaktian itu menurut persaksian itu beliau. Sekarang beliau ini pun pikun Pak nggih. Jadi Mbah Dukun ya iso pikun barang ini. Saya kira nggak bisa pikun. Jadi saya iso pikun. Kemarin saya jenguk ke rumah itu ternyata wis kondisinya sudah kasihan. Ya, sudah sepuh banget. Ya, akhirnya
pesugihan. Sekali lagi dia pengen cari harta dengan cara jalan pintas, ya. Yang paling sing paling ampuh gitu kan. Bahkan saat dia beraksi ini saya pernah diceritakan, masih ingat karena masa kecil saya itu saya sering di situ, Pak. Saya sering dengan Mbah itu, bahkan saya dipengaruhi ingin seram mempan. Ya, mungkin tak saya dengarkan, tapi memori itu masih ada di benak saya. Masih ingat demikian. Nopo Mbah sing paling keren pesugihan. Jadi orang tuh ya dari rumah ini, ketika dia memang niat untuk mengambil harta, itu kemudian dia telanjang bulat, Pak. Tak boleh ada kain sedikit pun di tubuhnya dia jalan. Ketika dia jalan tuh ada orang lewat itu nggak kelihatan. Ya, jadi dia bisa masuk ke rumahnya siapa aja, dia ngambil. Dan bahkan sampai benda-benda yang dia niati untuk tidak bisa menyentuh bisa lewat, Pak. Tembok itu bisa lewat. Itu yang paling ampuh dia, Pak. Tapi syaratnya ya tadi, kalau seandainya sampai lupa, kadang-kadang sebelum dia punya anak, ya pokoknya anak sing pertama ini dienggo tumbal. Nah, biasanya gitu. Wah, aneh keren. Ya, ini ya ada beberapa pertemuan, Allah alam bisawab. Itu kebenarannya itu saya hanya cerita berdasarkan orang atau pelaku yang cerita dengan saya. Ya kebenarannya wallah alam. Ya bagaimana itu kan. Hanya berhati-hati saja gitu kan. Orang yang berlaku bersekutu dengan setan itu sampai dia meninggal, itu saya amati, Pak. Rekosone ora umum, Pak. Ya, nanti ketika mau mati, nyuwun ngapunten, ora mati-mati, karena pasien saya bahkan ada yang 115 tahun ora mati-mati, Pak. Ya, pasien ruqyah itu. Saya bilang, Pak, Bu, ini jenengan sebagai keturunan Mbah siapa, Mbah Fulan ini, ya, mohon saya jelaskan di awal, kalau seandainya nanti pegangan beliau ini kita ruqyah dan akhirnya jinnya keluar, dilepaskan sama jinnya, kemungkinan terburuknya adalah dia mungkin bisa meninggal dunia. Gitu. Mamangane sakderenge diruqyah itu bisa jalan, ya cik makme masih banyak. Kalau secara logika umur 115 tahun, Pak, arepe ngunyahe angel, Pak. Umur 70 tahun wis daya itu, Pak. Umur 115 tahun itu panjang betul itu umurnya. Ya. Betul, malam ini kita ruqyah, besok malam tuh niki Bapak sudah tidak ada, Ustadz. Betul, jenengan saja. Ya sering, Pak, saya demikian. Makanya kalau memang kita ruqyah satu keluarga itu belum ada yang setuju, ada salah satu anaknya yang tidak setuju, saya juga tidak mulai pun ngajenge ngoten mawon. Daripada nanti saya kena fitnah. Jadi Pak Nu sing ruqyah ki tukang mateni wong malah cilaka. Ya, malah saya malah dipenjarakan nanti itu kan. Ya. Disunahkan mengharumkan kain kafan dengan kayu gaharu. Kayu gaharu sekarang jadi rebutan, Pak. Jadi rebutan gitu. Ada ini di daerah, ya di sini ada, Pak, di Jawa Tengah ini ada, tapi hanya titik-titik tertentu. Saya itu punya teman pendaki itu kan, teman pendaki juga dulu bareng-bareng ngajar juga. Itu beliau hobi menanam. Jadi ya aku sing nandur, kono sing kenapa nih kok jenenge nek bahasan itu nandur ya, tapi ora pernah panen. Kata beliau termasuk menanam pohon itu adalah pahala jariah. Loh, kalau rada bingung waktu itu. Lah pripun tat kok bisa pahala jariah? Nanti itu kan pohon yang kita tanam ini ketika nanti sudah besar itu akan muncul buah. Ya akan berbuah. Ya, tapi buahnya untuk makanan hewan. Ya, dimakan sama hewan. Nah, ini berarti bermanfaat. Kemudian yang kedua efeknya apa? Ya, ketika pohon itu sudah besar, pohon itu akan menyerap air lebih banyak atau menyimpan air lebih banyak, sehingga dirasakan juga oleh warga sekitar. Panjenengan mireng nggih berita yang viral tuh Mbah siapa itu sing ten gene Bulukerto itu, Pak nggih. Kan dikira orang gila dulu itu menanam napa jenenge nika? Pohon beringin napa niku. Kan dulu kan viral itu.
Ya, dikira ketika masih muda itu kan dia menanam demikian itu wong wetering nek ditanduri apa nggopo. Betul, Pak. Ternyata dari pohon tersebut itu bisa memunculkan sumber mata air. Karena akar beringin itu bisa masuk sampai kedalaman tertentu dan menyerap air itu, menyimpan dan menyerap air itu luar biasa. Tapi memang nyatanya memang betul, Pak. Ya, di kampung itu wonten satu pohon beringin besar. Saat itu terkena angin. Ya, sebelumnya di bawah itu ya kan biasanya kalau pohon beringin itu identik dengan hal-hal yang mistis, Pak. Dan tapi ketika pohon itu tumbang, ya berdasarkan itu juga sumber mata airnya juga tidak mengalir lagi, udah asat. Ya, sekarang jadi nggak ada airnya. Nah, bisa jadi nih, jenengan mungkin pernah ke pemandian Cokro itu, dan itu ada pohon-pohon beringin tuh, ya nanti bisa jadi di situ, ya efeknya kan banyak nih. Realitanya memang gitu. Ketika ada air pemandian mesti ada pohon beringin besar, ya. Nah, itu rumusnya, itu yang akan menarik air untuk naik ke permukaan. Coba kalau pohon itu ditebang, ya kemungkinan yang membuat pengertian aja sekali-kali jukuk benda yang ada di pohon beringin itu mungkin kila wa kola dari mbah-mbahnya dulu karepe niku jane apik, Pak, mungkin pesennya itu nek nganti pohon beringin ini nanti ditebang asal usuli kan gitu ya, asline itu menyebabkan sumber mata air nanti akan berhenti. Makanya sampai sekarang ya diwariskan nek pohon beringin aja ngondak kowe engko diganggu karo penunggune. Ya, aslinya jane mboten ngonten jane. Kalau menurut ilmu sains biologinya itu teman saya itu menjelaskan demikian. Kembali lagi. Ya, untuk jenazah laki-laki 3 lipat kain kafan. Dan untuk jenazah perempuan 5 lipat kain kafan. Jenazah Rasulullah SAW telah dikafani dengan 3 kain kafan putih, kain tenun baru, tidak memakai baju atau surban. Khusus bagi jenazah orang yang sedang ihram, maka ia dikafani dengan kain ihramnya, kain bagian atasnya dan kain bagian bawahnya saja. Tidak memakai wewangian, kepalanya ditutup untuk menjaga ihramnya. Ya, ini nek bagi yang sedang ihram. Biasanya kalau yang ihram itu yang gembon kan pesennya gitu, orang yang pergi haji ya di sana ya dikuburkan di sana. Tapi setelah saya melihat, Pak, ini beberapa yang terjadi di kuburan Baqi yang ada di Mekah sana itu, ternyata ketika jenazah sudah dimakamkan selama berapa tahun itu, mungkin 3 tahun atau berapa itu, Pak, yang di kuburan Baqi itu, nanti akan diambil, ya diganti, ya karena memang biar tidak penuh. Itulah fungsinya. Kenapa sebenarnya di tempat pemakaman itu tidak boleh didirikan batu nisan. Ya, aslinya men gur gantian, Pak, nggih. Aslinya men gur gantian, tapi nggih sakniki beda pengertian wong leluhure ndek ben ini akhirnya diabadikan sampai kuburannya itu dibuat wager besi ya, batu nisane marmer dan akhirnya susah ya untuk tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya pemakaman itu nanti akan melebar ya, karena memang tidak ada ini ya, tidak diganti ya. Coba jangan bayangkan yang di kuburan Mekah itu, kalau seandainya itu tidak diganti, ya luasnya kan pasti akan bertambah terus, karena memang ketika musim haji aja berapa orang yang meninggal di sana, ya banyak pastinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang orang yang jatuh dari kendaraan untanya pada hari Arafah lalu kemudian meninggal. Mandikanlah dia dengan air dan daun pohon bidara. Kafanilah dia dengan 2 kain yang ada padanya. Janganlah kalian memberinya ramuan obat pengawet jasad
dan janganlah kalian menutupi kepalanya. Ya. Dan janganlah kalian menutupi kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan talbiyah. Nggih, nyeneng nggih Pak nggih. Ya. Tapi ketika banyak orang yang ihram sedang melakukan ibadah itu, ya karepe balik ya urip kan itu. Sehat ya, bisa bersama-sama lagi dengan keluarganya. Tapi walaupun tidak, yang sedang meninggal dunia itu kan harapannya juga dikuburkan sesuatu di yang luar biasa. Seneng Pak orang yang meninggal di tanah haram ya, dikuburkan di sana ya, disaksikan gitu, sudah buminya itu kan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah luar biasa. Ya kan? Maka salah satu ketika orang yang sedang berpamitan haji itu sebenarnya kan wasiat Pak. Saya titip keluarga saya titip istri saya titip anak-anak saya titip rumah dan segala isinya, mohon ya dijaga selama saya pergi haji atau umroh. Nah itu tujuannya apa? Khawatir ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mengambil di sana ya sudah selesai. Ya. Justru ketika itu berarti masih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 12, kain kafan sutra. Haram ya mengkafani mayat seorang muslim dengan kain sutra. Karena kain sutra itu haram bagi orang laki-laki. Sehingga haram pula mengkafaninya dengan kain sutra. Adapun bagi perempuan muslim meskipun halal memakai kain sutra, tetapi makruh baginya dikafani dengan kain sutra, karena hal tersebut masuk dalam kategori berlebihan, melampaui batas dan dilarang syariat. Janganlah kalian bermahal-mahal, berlebih-lebihan membeli kain kafan, karena kain kafan itu cepat lusuh karena dimakan oleh tanah, itu kan. Mau tanya Nggih. Masih ada. Kalau ada seorang jamaah teman saudara mau wasiatkan bila dia meninggal ingin dikafani pakai kain ikhram, itu tekniknya memakaikannya gimana? Kalau yang kain kafan mori misalnya atau 3 lapis 5 itu kan lebih gampang. Kalau kain ikhram itu gimana? Kain ikhram kan terbatas ya. Nah, makanya itu benar apa enggak itu? Maksudnya ketika nanti dia meninggal dunia berpesan pengen dikafani dengan ikhram. Tapi kondisinya dia itu sedang pergi ibadah atau enggak? Enggak, sudah misalnya berhaji sudah 20 tahun yang lalu meninggal atau berapa. Kan dia masih banyak jamaah Indonesia itu yang kain ikhramnya disimpan karena dia pengen meninggal nanti dipakaikan pakai kain ikhramnya. Cuma saya itu berpikir tekniknya memakaikannya itu. Kira-kira kain ikhram yang dibawa itu cukup enggak untuk mengkafan itu? Tidak cukup, jelas. Ya kalau tidak cukup untuk lapisan aja. Tekniknya berarti gitu. Tetap dipakaikan. Atas kayak dulu kan ya, ada warga di sini juga saudara lah yang saya memakaikan kafan itu ada pendarahan gitu tak. Nah itu yang diganti itu kain yang terkena darahnya apa harus semuanya? Maksudnya pendarahan itu? Iya, kan kadang jenazahnya misalnya meninggal jam 4, kita malam mengusir kain kafan yang itu kan jenazah itu pendarahannya baru keluar. Iya. Nah, itu kan kalau yang lagi 3 kan kafannya itu kainnya itu terkena darah gitu, kena ada pendarahan gitu. Kan kalau laki-laki ada 3 lapis, Ya. semua kena. Kalau saya lihat yang paling jelas ya yang kain ketiganya itu. Yang depan berarti ya? Iya. Ya kalau memungkinkan untuk diganti bisa diganti itu Pak. Kalau tidak, semuanya. apanya? Kainnya? Iya. Yang terkena aja. Kalau kita tekniknya melapisi gitu tak, jadi ya kayak
di atasnya kita tutup kain tapi tidak ikut kita talikan gitu. Kelihatan dari luar enggak? Tidak kelihatan. Enggak apa-apa, tapi Jadi jumlahnya harus ganjil juga. Itu nanti walaupun kecil juga terhitung loh Pak. Walaupun Berarti kecil. kalau 3 saya lapisi 1 jadi 4 itu tidak boleh, harus 5. Harusnya 5. Nah, itu sunahnya gimana? Dalilnya gimana? Oh, kalau masalah jumlah ganjilnya itu kan hanya menurut sunnah Rasulullah. Tadi Penambahannya itu loh, maksud saya kok kenapa harus ganjil? ya karena memang diutamakan demikian Pak dari Rasulullah. Kan kalau kita melaksanakan sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah, dikhawatirkan itu nanti kalau kurang dari itu kan kurang, kan gitu. Kalau kurang dari 3 lapis. Berarti kalau melakukan penambahan juga harus ganjil. Iya, sebaiknya 5, 7 dan seterusnya. Demikian. Ya, terima kasih. Iya. Alhamdulillah itu kan. Memang dari pemakaman ini napa nggih? Pemulasaran jenazah dari mulai memandikan sampai mengkafani sampai menguburkan ini memang setiap ada orang yang meninggal itu dengan kasus yang berbeda-beda. Kalau tadi dengan kain yang disampaikan Pak Hanan tadi itu memang harus dipakaikan kain ihram, maka dianggaplah saja. Kalau memang 2 itu bisa menutupi, yang sebenarnya 2 itu cukup nih. Kalau kita memotongnya lebar, ditambah 1 dengan kain ihramnya itu di lapisan terakhir, ya, walaupun tidak menutup seluruh badannya, tapi tetap dipakaikan, tidak masalah itu. Dan daripada nanti keluarga berpikirnya macam-macam, gitu. Tekniknya juga demikian, tetap itu dianggap 1 kain kafan, itu kan. Berarti ditambah lagi 2, itu kan. Syukur-syukur monggolah nanti pandai-pandainya kita untuk menata, karena memang ukurannya beda itu naline rada angel Pak ya kalau ukurannya berbeda. Tapi untuk teknis tadi yang terakhir yang disampaikan Pak Hananto untuk menambah ya biar menutup, mungkin biar tidak terlihat terkena bercak, itu saya kira bukan termasuk penambahan, itu saya kira tidak termasuk penambahan kain kafan ya, karena memang teknis saja. Niatnya dari awal itu memang 3, karena kita melihat kondisionalnya demikian, maka yang terakhir itu saya kira tidak menambah, kecuali kalau memang itu diganti, itu kan diganti semuanya kalau memungkinkan ya jumlahnya memang harus 3. Berarti lapisan penambah itu tidak dihitung ya? Lebarnya sama betul. Maksudnya gimana? Lebar untuk kain penambahnya itu sama dengan kain yang penambahnya itu jelas beda dengan kain mori yang kita punya itu misalnya. Hanya di bagian yang terkena darah itu. Kita kan melapisi menutup itu. Oh gitu. Jadi kena dibongkar itu atau membongkar semuanya, kita tutup lapisan di atas saja. Nah itu termasuk hitungan penambahan apa enggak? Kalau dari atas sampai bawah ya penambahan Pak itu. Saya pikir ya ikut ditali kan berarti? Oh, enggak ditali. Cuman untuk nutup aja. Iya. Lah saat penguburannya gimana itu? Saya masukkan semuanya. Kainnya penutupnya itu juga, talinya sudah. Kalau tidak ikut ditali dengan atas sama bawah, saya kira tidak ikut. Berarti kan untuk menutupi saat ada orang yang mungkin ya tidak masalah. Pemakanan juga saya masukkan ke dalam. Iya. Berarti tidak ikut itu. Ya. Nah, kecuali dari awal saya pikir itu dibongkar lagi terus ditambah. Saya pikir tadi itu dibongkar lagi terus ditambah lagi 1 untuk menutup itu. Nah, kalau sudah dibongkar kenapa enggak diganti sekalian aja? Itu kan. Dibuka kan itu berlapis yang ketiga itu, begitu kita tahu tidak bisa nanti kita kembalikan lagi terus kita nambah kain penutup. Oh, enggak masalah. Enggak apa-apa. Ini kondisional aja. Kalau dilihat dari dalilnya bagaimana, lalu kemudian harus seperti apa, kan memang Nabi aja ketika maringi pirsa dumateng kula panjenengan sami itu, kalau memang 1 itu tadi kan di awal tadi kan hadisnya gitu Pak, kalau seandainya kakinya ditutup kepalanya terlihat, kalau kepalanya tertutup kakinya terlihat, apa yang disampaikan Nabi? Tutuplah dengan
rumput kering. Dan tujuannya itu untuk menutup itu biar tidak kelihatan. Berarti kan tambahan tuh ya teknis ya. Kalau saya melihat itu bukan anjur. Kalau seandainya harus dicarikan sampai dapat, berarti ini wajib. Lah beliau aja Rasulullah itu boleh menutup saat itu karena memang tidak ada kondisional, akhirnya ditutup dengan rumput kering ya untuk menutup bagian kakinya. Jadi kainnya itu dinaikkan, ya berarti kan masih sampai kakinya masih kelihatan. Nah itu sisanya ditutup. Jenengan melihat di situ adalah wontene kelaras daun pisang kering nih Pak, nanti dibungkuskan itu pun boleh, apalagi jenengan tambahin ngangge kain itu karena memang mencarinya lebih mudah. Barangkali itu nanti akan kita lanjutkan ya tentang menyolatkan jenazah ya, doanya bagaimana, kemudian sunah-sunahnya bagaimana. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang insyaallah. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.